Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, terutama anak-anakku kelas 8 jenjang SMP MTS. Selamat berjumpa kembali pula pada Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat, khususnya yang mengajar mata pelajaran prakarya kelas 8 jenjang SMP MTS. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi mata pelajaran prakarya aspek pengolahan pada materi mengolah bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan siap saji. Seperti telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, materi yang sudah kita sampaikan adalah mengolah bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan setengah jadi. Maka kali ini kita akan lihat sampai sejauh mana materi olahan bahan pangan kacang-kacangan serealia, umbi menjadi makanan siap saji. Namun sebelum masuk ke tayangan yang pertama, seperti biasa, kepada anak-anakku, kepada Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat, dan kepada para pemirsa yang baru mampir pada channel saya ini, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya. Cirinya, apabila tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, sekali lagi masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Mohon tolong untuk bisa disentuh terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak, Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar yang telah menyentuh subscribe pada channel saya ini, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Baik, mari kita masuk pada tayangan yang pertama. Tayangan yang pertama, sebelum kita masuk pada proses pengolahan, proses dan tahapan pengolahan bahan pangan dari serealia, umbi, kacang-kacangan, maka tidak ada salahnya kita kupas kembali teknik dan metode pengolahan. Kita lihat di sini teknik dasar pengolahan. Teknik dasar pengolahan ini dibedakan atas dua kelompok. Ada yang teknik pengolahan pangan panas basah atau disebut juga dengan moist head. Ada juga teknik pengolahan pangan panas kering, dry head cooking. Nah, sekali lagi, antara teknik dan metode itu berbeda. Di dalam teknik, maka di sana banyak terdapat metode. Mari kita lihat metode pengolahan. Dalam teknik pengolahan pangan panas basah atau disebut juga dengan moist head, maka di dalamnya ada beberapa metode pengolahan. Yang pertama ada metode merebus, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan boiling. Kemudian nomor dua ada metode merebus menutup bahan pangan, poaching. Yang ketiga ada metode merebus dengan sedikit cairan, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan braising. Yang keempat adalah metode menggulai, stewing. Dan yang kelima adalah metode mengukus, steaming. 6. Metode mendidih, simmering. Dan terakhir ada metode mengetim, au bain-marie. Inilah 7 metode yang ada di dalam teknik pengolahan pangan panas basah. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan panas kering atau disebut juga dengan dry head cooking.
Ada 4 metode yang ada dalam teknik pengolahan pangan panas kering ini. Nomor 1 adalah metode menggoreng minyak banyak, deep frying. Nomor 2, metode menggoreng minyak sedikit, shallow frying. Yang ketiga ada metode menumis, sautening. Yang keempat, metode memanggang atau baking. Yang kelima ada metode membakar atau grilling. Inilah metode yang ada dalam teknik pengolahan pangan panas kering, dry heat cooking. Selanjutnya kita lihat tentang metode pengolahan. Metode memasak bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan biasanya dengan menggunakan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang. Inilah metode pengolahan yang banyak digunakan pada pengolahan bahan dari serealia, umbi dan kacang-kacangan. Kita lihat sekarang dalam metode pengolahan ini umum dikenal dengan sebutan 5M. Nah, 5M, M apa sajakah itu? Lihat tayangan selanjutnya. M yang pertama adalah merebus atau disebut juga dengan boiling. Pengertian merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan. Cairan itu antara lain ada air, kaldu, santan, atau susu. Dengan temperatur 100 derajat Celcius, bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Makanya tadi dikatakan bahan pangan harus terendam penuh pada zat cair yang ada, itu baru namanya merebus. Selanjutnya, metode pengolahan mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air. Air yang menghasilkan uap tersebut digunakan untuk mengukus bahan pangan dari serealia, umbi dan kacang-kacangan. Berikutnya, metode menggoreng, frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak, deep frying. Kemudian yang kedua ada menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Dan yang ketiga adalah menggoreng tanpa minyak, sangrai. Inilah metode menggoreng, grilling, frying, metode menggoreng, frying. Kemudian ada metode membakar, grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan terlebih dahulu hingga menjadi bara api. Seperti tampak pada gambar ini ya. Ini adalah bara api dan ini ada produk pangannya. Selanjutnya ada metode memanggang, baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan pangan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah dengan alat bantu oven.
Berikutnya, pengolahan pangan dari serealia umbi dan kacang-kacangan menjadi pangan jadi atau siap saji. Contohnya, klepon. Klepon merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang termasuk dalam kelompok jajanan pasar. Seperti ini wujud dari klepon. Berikutnya, ada kue tiwul ayu. Nah, ini tiwul berasal dari gaplek. Gaplek berasal dari ubi ketela pohon ya. Ini adalah kue tiwul ayu. Selanjutnya ada donat kentang. Donat kentang. Berikutnya ada cimol. Ya, ada cimol. Lalu kita masuk pada tahapan dan proses sekarang. Tahapan dan proses pengolahan bahan pangan menjadi pangan jadi. Saya ambilkan contoh tiwul ayu Wonogiri. Ya, tiwul ayu Wonogiri. Tahapannya ada satu, perencanaan. Menentukan jadwal kegiatan, menentukan jenis pengolahan, menyiapkan kebutuhan dan alat, menentukan kemasan atau penyajian, dan terakhir membagi tugas pada anggota kelompok. Inilah isi dari persiapan, perencanaan, tahapan pengolahan. Berikutnya ada persiapan alat dan bahan. Alat, di antaranya ada kompor atau tungku kayu. Kemudian yang kedua ada tampah, seratan dari bambu sebagai wadah untuk membuat adonan. Berikutnya adalah kukusan. Kukusan dari anyaman kulit bambu dan dandang untuk mengukus tiwul. Kemudian ada lap makan, ada alat saji. Inilah bentuk kukusan ya, terbuat dari kulit bambu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah dandang, alat masak tradisional zaman dulu. Selanjutnya adalah bahan untuk membuat tiwul ayu Wonogiri. Itu diantaranya ada tepung gaplek sebagai bahan baku pembuatan tiwul. Kemudian yang kedua ada gula Jawa sebagai pemberi rasa dan dipotong serta dicairkan dengan air. Bahan berikutnya adalah air itu sendiri untuk membuat adonan. Inilah bahan dari proses pengolahan bahan serealia umbi kacang-kacangan, dan ini cara memprosesnya. Yang pertama, memproses tepung ubi jalar atau singkong, kemudian diberi campuran air dan gula. Ini langkah tahap pertama. Tahap kedua, aduk tepung bercampur dengan air gula tadi dengan tangan hingga merata. Ya, ini dicampur dengan menggunakan tampah tadi. Baik, berikutnya masuk ke langkah yang ketiga. Aduk terus hingga tepung dan air gula bercampur. Kemudian campuran itu menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Langkah keempat, adonan bahan mudah diayak untuk memisahkan butiran halus dan butiran kasar. Berikutnya, langkah kelima, adonan bahan tiwul dimasukkan ke dalam kukusan dan beri lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar.
Kemudian langkah keenam, kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama kurang lebih 30 menit. Inilah langkah keenam. Langkah ketujuh, terakhir, siapkan piring dan daun pisang. Di atasnya tutup permukaan kukusan, kemudian balikkan. Tiwul hangat tertuang rapi di atas piring dan siap santap. Ini langkah-langkah pembuatan tiwul ayu. Boleh dikatakan tiwul ayu Wonogiri, Gunung Kidul, dan juga Klaten sendiri. Berikutnya adalah penyajian, pengemasan. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu atau anyaman rotan yang dialasnya dengan daun pisang ataupun piring biasa. Bisa juga dikemas dengan menggunakan besek. Berikut contoh-contoh gambarnya. Tiwul disajikan dengan beraneka ragam menu, tempe, dedaunan, kemudian sepotong ayam dan sambal. Dan contoh yang kedua, ditampilkan pada sajian dengan menggunakan besek. Yang keempat, ini adalah tiwul yang sudah mendunia, tiwul ayu Mbok Sum, ya, ini. Berikutnya setelah penyajian, yaitu evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan tiwul, ujilah hasilnya dengan cara mencobakan masakanmu kepada orang lain. Jika ada yang kurang sesuai, maka buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Seperti ini ya ilustrasinya. Kemudian kita lihat penyajian dan pengemasan kembali. Ada faktor yang mempengaruhi konsumen itu memilih atau membeli sesuatu hidangan makanan, adalah cara penyajian makanannya. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang lain untuk disantap, yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisinya. Kita lihat komposisi. Nah, ini adalah hidangan. Hidangan ini akan menarik ketika warna, kemudian bentuknya dan sebagainya. Kita lihat di sini komposisi penyajian makanan ini tadi, contoh. Yang pertama tentang warnanya. Yang kedua tentang tekstur atau bentuknya. Yang ketiga rasanya. Keempat aroma. Dan kelima alat kemasan sajian makanan. Selanjutnya kita lihat di sini penyajian makanan itu memenuhi prinsip sanitasi dan hygiene. Ada kesehatannya, ada cara menjaga kesehatannya. Penyajian makanan yang tidak hygiene dapat mengurangi selera makan dan dapat juga menjadikan penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Kita lihat faktor-faktor pemilihan makanan. Paling tidak ada 4 bagian ini. Yang pertama prinsip hygiene dan sanitasi. Yang kedua ada faktor cita-cita. Yang ketiga ada faktor warna, tekstur, bentuk makanan. Selanjutnya di sini ada alat kemasan sajian makanan. Inilah faktor-faktor seseorang konsumen melakukan pemilihan makanan. Selanjutnya, nah kita kupas satu demi satu. Prinsip hygiene dan sanitasi makanan sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip wadah, prinsip kadar air, prinsip bahan makanan,
prinsip nanas, prinsip alat bersih-bersih, dan prinsip penanganan makanan. Selanjutnya kita lihat faktor cita rasa. Rasa manis ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa, dan lain-lain yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Kemudian yang kedua, rasa asam dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, asam asetat yang menunjukkan bahwa makanan mengalami fermentasi atau bahkan basi. Yang ketiga, rasa asin dibentuk dari sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan mineral. Dan terakhir, rasa pahit dibentuk oleh komponen alkaloid, naringin, kafein, dan lain-lain yang menandakan kemungkinan adanya toksin atau racun. Nah, seperti ini materi yang bisa Pak Guru sampaikan di sini ya. Sehingga materi-materi ini nantinya bisa dipakai sebagai bahan untuk ulangan. Silakan bersiap untuk pengambilan nilai dengan ulangan harian selanjutnya. Kemudian jika dilihat dari faktor warna, tekstur atau bentuk makanan, maka warna dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Sementara tekstur makanan ditentukan oleh indera perasa, yaitu mulut. Lalu bentuk makanan akan menjadi daya tarik untuk menikmatinya. Kemudian alat kemasan sajian makanan meliputi, kita lihat di sini ada alat penyajian tradisional, ada alat penyajian modern. Kemasan tradisional contohnya ada daun jati, besek, janur, dan daun pisang. Kemudian ada juga kemasan modern, contohnya kantong plastik, styrofoam, mika, karton, dan sebagainya. Terakhir, penyajian dan kemasan yang dimodifikasi, contoh kemasan nasi pinuk dengan kertas dan daun pisang. Demikian anak-anak yang perlu Pak Guru sampaikan. Ini semua adalah bahan untuk ulangan harian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.